Rabun dan kelabu, sederet kasus pun menyeruak bak api yang menjadi abu. Tak hanya Fadel Badijeh, Nikita Mirzani juga tengah berhadapan dengan kasus dugaan pemerasan yang menimpanya. Menariknya, saat kuasa hukumnya ditemui, ada sebuah dugaan kalau tindakan pemerasan itu tidak pernah terjadi. Alih-alih pemerasan, yang ada hanyalah pencemaran nama baik dan pencucian uang. Pada proses penetapan Nikita tersangka, pada proses Nikita ditahan, baik pada tingkat pertama, penahanan oleh kepolisian, penahanan perpanjangan 40 hari oleh kejaksaan, semuanya adalah pasal 368 tentang pemerasan. Tiba-tiba pemerasan itu hilang, dihapus oleh jaksa penuntut umum, dimunculkan pasal 369 tentang pencemaran nama baik secara lisan atau tulisan. Pencemaran dengan lisan dan tulisan, itu bahasanya seperti itu tadi yang saya sampaikan kepada Anda. Dengan data ini, saya harapkan masyarakat supaya tidak tersesat. Biasakan kalau berbicara itu dengan data, karena kita itu berbicara tentang hukum. Hukum itu adalah hitam putih pembuktiannya. Maksudnya hitam putih kalau kita berbicara tentang aturan, tentang pasal, buktikan dengan aturan, dengan undang-undang yang menyebutkan pasal tersebut seperti yang saya sampaikan seperti ini. Itulah yang harus Anda pahami, bahwa sejak kemarin secara hukum, secara yuridis sah, Nikita tidak pernah melakukan dugaan tindak pidana pemerasan. Yang didakwakan semuanya tiga-tiganya, dua adalah tindak pidana pencemaran nama baik, dakwaan yang terakhir tentang tindak pidana pencucian uang. Oleh karena itu, seperti yang saya sampaikan kemarin, dikasih waktu 7 hari. 7 kali 24 jam, sekarang jadi 6 kali 24 jam, segera minta maaf kepada Nikita Mirzani dan segera tobat. Maafan itu masih jauh, masih lebaran masih jauh sih. Iya. Maafan. Tapi yang pasti kami telah melaporkan tindak pidana ini dan penyidik telah menetapkan sebagai tersangka, JPU telah menyatakan P21 dan saat ini masuk ke pengadilan. Buktikan ini pengadilan. Jadi nggak usah maaf, tidak ada maaf bagimu. Tidak ada kata maaf atau niatan untuk meminta maaf dari pihak Reza Gladys lantaran telah membuat laporan atas dasar pemerasan hingga akhirnya Nikita ditahan. Itulah sebabnya, usai persidangan kemarin, artis kontroversial itu tampak memberontak, bahkan marah-marah pada petugas yang menghalang-halanginya untuk berbicara pada media. Ini adalah tulisan saya. Ini Selasa 24 Juni 2025 kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo yang terhormat. Tolong hukum di negara kita, di Indonesia yang tercinta ini benar-benar diluruskan, bukan diatensi dengan kekuasaan, sehingga tidak lagi memilih mana yang benar dan salah. Saya telah menyelamatkan banyak muka orang Indonesia. Saya telah menyelamatkan muka banyak orang karena produk yang berbahaya dan overklaim. Namun penyidik hingga JPU bukannya mendalami atas produk tersebut, malah saya yang ditahan. Macam apa oknum-oknum aparat yang ada di Indonesia ini? JPU tidak bisa membuktikan produk tersebut, namun saya punya bukti yang akurat bahwa produk itu berbahaya, tidak ber-PPOM, ada jarum suntiknya dan tidak ada barcode-nya dan tidak terdaftar. Tapi penyidik dan JPU dia tidak mengindahkan BAP saya. Dia tidak mendalami itu BAP saya beserta produknya si Reza Gladys Ratu Flexi. Tapi saya ditahan. Lagi membuatkan eksepsi pribadi, ya nanti disampaikan. Karena dia merasa bahwa apa yang diuraikan semua dalam surat ini, semua itu perbuatan orang lain, bukan apa yang diperbuat. Sehingga dia heran, dia ini tidak kenal, tiba-tiba ditawari supaya ingin ketemu dan seterusnya. Itulah nanti akan dalam porsi namanya porsi eksepsi. Saya sudah siapkan untuk eksepsi tersebut.